Salam Paskah 2020. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hidup yang Engkau berikan. Ampuni kami di dalam segala sesuatu, kalau kami telah melukakan hati Engkau di dalam segala perkara. Suci dan kuduskan pendengaran kami akan firman-Mu pada saat hari ini. Di dalam nama dan darah Yesus yang berkuasa, kami percaya pekerjaan Roh-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Paskah 2020. Baru-baru ini saya menemukan sebuah pernyataan seperti ini di YouTube. Ia berkata seperti ini, orang Kristen menganggap bahwa Yerusalem itu adalah kota suci orang Kristen. Tetapi mengapa waktu pandemik COVID-19 ini melanda dunia, Israel juga terkena? Di manakah Tuhan Yesus yang mereka agung-agungkan itu, yang mereka percayai itu dapat menyembuhkan mereka? Secara pribadi, saya bersetuju dengan pendapat orang tersebut karena saya percaya pernyataan seperti ini adalah jiwa-jiwa yang perlu mencari Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarkan saja isu itu berlalu. Mari pada saat hari ini kita mendengarkan pesan Paskah 2020 yang membuat kita semakin peduli tentang isu semasa dunia di tengah pandemik COVID-19 ini. Mari bersama dengan saya membacakan firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Firman Tuhan berkata, mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Berdasarkan kepada pembacaan firman Tuhan kita pada kali ini, pesan utama dari ayat ini bukanlah soal mahkota duri atau sebatang bulu atau mereka yang berlutut dan mengolok-olok. Tetapi ini berbicara tentang siapa yang dimahkotakan mahkota duri, siapa yang diberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Mari kita merungkai pesan ayat ini melalui satu tajuk, yaitu pesan Paskah 2020. Kita akan merungkai tajuk ini bersama-sama, yaitu pesan Paskah 2020. Merupakan perayaan tertua di dalam gereja Kristen yang menjadi penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Paus Leo Agung yang hidup antara 440 hingga 461 Masehi menekankan betapa pentingnya Paskah ini, dan dia menyebutkannya sebagai festum atau festorum yang berarti perayaan dari semua perayaan. Dan beliau juga berkata bahwa Natal hanya dirayakan untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Menurut tradisi kitab Injil, Paskah merujuk pada perjamuan kudus yang didasari dari perjamuan malam, perjamuan perpisahan antara Yesus dan murid-murid Yesus. Pada malam itu sebelum Yesus dihukum mati, Yesus memberikan makna baharu bagi bangsa Yahudi. Roti dilambangkan sebagai tubuh Yesus dan anggur dilambangkan sebagai darah Yesus, di mana Yesus melambangkan diri sebagai korban Paskah. Maksud atau tujuan dari Paskah adalah sebagai peringatan turun-temurun tentang korban Paskah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Paskah ini pertama kali dirayakan sebelum orang Israel keluar dari Mesir di dalam kitab Keluaran. Marilah kita menghargai dan menghayati arti Paskah ini dengan segenap hati, dengan menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah pesan Paskah itu? Pesan Paskah itu adalah seperti berikut. Sejak awal kekristenan, umat Kristen telah lazim menyebut Yesus sebagai Yesus Kristus. Kata Kristus di dalam bahasa Inggris disebut Christ, yang berasal dari kata Yunani yang disebut Christos, yang adalah terjemahan dari kata Ibrani Meheshia, yang berarti diurapi dan biasanya diterjemahkan di dalam bahasa Inggris sebagai Mesias. Umat Kristen menetapkan Yesus sebagai Kristus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan, dinubuatkan di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Istilah Kristen atau Christian berartinya orang yang terikat kesetiaan kepada pribadi Kristus atau cukup dikenal sebagai pengikut Kristus. Dan ini telah digunakan sejak abad pertama. Pesan Paskah tersebut ceritanya seperti ini. Ketika Yesus dilahirkan, Yusuf mengalami tekanan karena Maria tunangannya telah hamil. Matius 1 ayat 19 hingga 20. Tetapi dalam mimpi pertama Yusuf, seorang malaikat meyakinkan agar tidak takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dan pada waktu itu anak itu dilahirkan, ia akan dinamai Yesus. Pesan Paskah bagi dunia Kristen dan seluruh dunia adalah dijelaskan di dalam Injil Sinoptik. Ia menjelaskan bahwa Paskah itu menekankan tentang Yesus. Di dalam Injil Matius, ia menekankan bahwa Yesus merupakan penggenapan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Dan dia adalah Tuhan dari gereja. Dia adalah Mesias sebagai Raja. Dia disebut berulang kali sebagai Raja dan Putra Daud. Manakala dalam Injil Markus, Yesus adalah Putra Allah dengan mukjizat-mukjizat yang memperlihatkan tentang adanya kerajaan Allah. Dan di dalam Injil Lukas, dia menyajikan Yesus sebagai penyelamat manusia yang menunjukkan kasih sayang kepada yang memerlukannya. Ia memperlihatkan diri sebagai sahabat atau teman bagi orang-orang berdosa dan yang dikucilkan atau diasingkan. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yohanes membaptis Yesus, dan setelah Yesus keluar dari sungai, ia melihat Roh Kudus yang berbentuk seperti seekor burung merpati turun ke atasnya, dan terdengar dari surga yang menyatakan bahwa Yesus adalah Putra Allah di dalam Markus 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Yesus memanggil orang-orang untuk bertobat dari dosa mereka dan mengabadikan diri sepenuhnya kepada Allah. Ketika ditanya mengenai apa perintah terbesar, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Perjamuan terakhir merupakan terakhir kalinya Yesus bersantap bersama 12 rasul di Yerusalem sebelum ia disalibkan. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Kemudian Yesus meminta mereka untuk minum dari satu cawan dan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 19 hingga 20. Setelah perjamuan terakhir di dalam Injil Markus, Yesus dan para murid pergi ke Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa agar terhindar dari siksaan yang dialaminya kelak. Para murid tertidur pada saat mereka seharusnya berjaga. Kemudian Yudas datang dengan sekumpulan orang bersenjata yang dikirim oleh para imam kepala ahli kitab dan tua-tua Yahudi. Ia mencium Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada rombongan orang banyak tersebut, dan mereka lalu menangkap Yesus. Dalam upaya untuk menghentikan mereka, salah seorang murid Yesus menggunakan pedang untuk memotong telinga salah seorang lelaki di dalam rombongan tersebut. Namun Yesus secara ajaib menyembuhkan telinga orang yang dipotong itu di dalam Lukas 22 ayat 51. Setelah penangkapan Yesus, para murid pergi bersembunyi, dan Petrus ketika ditanya 3 kali ia menyangkal kalau dirinya tidak mengenal Yesus. Setelah penyangkalan ketiga, ia mendengar kokok ayam dan mengingat perkataan Yesus sebelumnya. Ketika ia menatapnya, Petrus kemudian menangis dan dengan kesedihan yang mendalam. Selama perbicaraan atau ketika Yesus diadili, Yesus sangat sedikit berbicara. Tidak ada pembelaan tentang dirinya, serta ia memberikan jawaban-jawaban secara tidak langsung dan hanya sekali saja atas pertanyaan para imam. Ia menjawab, bahkan seorang petugas menampar Yesus di dalam Matius 26 ayat 62. Ketenangan Yesus membuat Kayafas bertanya kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Mereka membawa Yesus ke pengadilan Pilatus, dan Pilatus tidak juga mau memberikan hukuman kepada Yesus. Menurut Robert W. Kahn, tua-tua Yahudilah yang seharusnya dipersalahkan atas penyaliban Tuhan Yesus. Dengan pertimbangan kebiasaan Paskah Yahudi pada zaman itu, Pilatus mengizinkan seorang tahanan dipilih oleh orang banyak untuk dibebaskan. Ia memberikan mereka pilihan antara Yesus dan seorang pembunuh bernama Barabas. Atas bujukan para tua-tua Yahudi di dalam Matius 27 ayat 20, maka orang ramai memilih untuk melepaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Lalu Pilatus menulis pada sebuah papan dengan bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Disingkat dengan kata-kata seperti ini, INRI, yang disebut di dalam bahasa Latin, Yesus Nazarinus, Rek Yahudi, untuk dipakukan di atas kayu salib Yesus. Yohanes 19 ayat 19 hingga 20. Lalu ia menyuruh orang untuk mendarah Yesus dan mengirim Yesus untuk disalibkan. Para prajurit menempatkan atau memkotakkan mahkota duri di atas kepala Yesus dan mengejek-ngejeknya sebagai orang Yahudi atau sebagai raja orang Yahudi. Mereka memukuli dan mengejek Yesus sambil membawanya ke Kalvari, yang juga disebut Golgota, untuk disalibkan. Para prajurit kemudian menyalibkan Yesus dan membuang undi atas pakaian Yesus. Di atas kepala Yesus di kayu salib terdapat tulisan, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Para askar dan orang-orang yang lalu di sana mengejek-ngejek Yesus berkaitan dengan hal itu. Yesus disalibkan di antara dua penjahat yang telah dinyatakan bersalah. Salah seorang di antaranya mempersoalkan Yesus, sedangkan seorang yang lain membela Yesus. Para askar Romawi mematahkan kaki kedua penyamun tersebut.
Tetapi mereka tidak mematahkan kaki Yesus karena saat itu Yesus telah wafat. Dalam Yohanes 19 ayat 34, salah seorang prajurit menikam perut Yesus dengan tombak sehingga darah dan air mengalir. Di dalam Matius 27 ayat 51 hingga 54, ketika Yesus wafat, di bait Allah terkoyak dan terjadi gempa bumi yang mengakibatkan makam-makam terbuka. Karena sangat ketakutan menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut, seorang askar Romawi menyatakan bahwa Yesus adalah putra Allah. Pada hari yang sama, Yusuf dari Arimatia dengan izin Pilatus dan dengan bantuan Nikodemus menurunkan jenazah Yesus dari salib dan membungkusnya dengan kain bersih, serta pergi membaringkan Yesus di dalam makamnya dari bukit batu yang dipahat. Di dalam Matius 27 ayat 62 hingga ayat 66. Pada hari berikutnya para imam kepala Yahudi meminta Pilatus supaya makam itu dijaga. Di dalam Injil Markus terjadi gempa bumi ketika para perempuan pergi mengunjungi makam Tuhan Yesus, di mana seorang malaikat Tuhan turun dari surga sehingga mereka membuat para penjaga sangat ketakutan. Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 murid yang tersisa di Galilea dan mengutus mereka untuk pergi membaptis semua bangsa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus memperlihatkan dirinya juga pada hari yang sama kepada murid-muridnya yang berada di Yerusalem di dalam Lukas 24 ayat 13 hingga 43. Walaupun Yesus memperlihatkan dirinya dan menghilang secara misteri, Yesus juga makan dan membiarkan mereka menyentuhnya untuk membuktikan bahwa ia bukan hantu. Yesus mengulangi perintahnya untuk disampaikan dan diajarkan kepada semua bangsa sampai pada akhir zaman. Di dalam Kisah Para Rasul, 40 hari setelah Yesus hidup, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Di dalam 1 Petrus bab 3 ayat 22 menyatakan bahwa Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah dan setelah ia naik ke surga. Maksud atau tujuan dari pasan Paskah ini berbicara tentang diri Tuhan Yesus sendiri. Yesaya juga telah menubuatkan kedatangan Yesus melalui tulisannya di dalam Perjanjian Lama. Pesan itu tidak pernah berubah, tetapi alat yang digunakan untuk menyalurkan penggenapan nubuatan itu menjadi persoalan manusia sampai hari ini. Namun Paskah atau pasan Paskah tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang pasti adalah gaya bahasa dan penulisan tentang pasan Paskah itu selalu berubah-ubah, tetapi yang pastinya pesannya tetap sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagi saya secara pribadi, pasan Paskah ini telah membuatkan saya menyadari bahwa perjuangan di dalam mengikut Tuhan Yesus ini adalah pembelajaran seumur hidup. Saya masih mengingat pada tahun 2003 ketika saya melayani sebagai pastor penginjil, sebagai utusan Injil dari gereja SAE di Sabah. Saya berada di Selarong, Pensiangan, dan beberapa kampung yang berdekatan di sana, termasuk Simanggara, Simohong, Sinapar, juga Siliran. Di sana saya dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dan kehausan masyarakat di sana mencari Tuhan. Namun apa yang membuatkan saya benar-benar bersyukur, yaitu ketika dalam pelayanan di Selarong Pensiangan sebagai penginjil, saya sakit tenat dan pihak hospital
telah merasakan bahwa saya itu mengidap penyakit demam denggi berdarah. Dan dokter yang merawat saya itu berkata kepada ketua kawasan Lemawan pada waktu itu, kalau kamu terlambat membawanya 3 jam saja, dia sudah mati. Dan memang benar secara pribadi, ketika berada di hospital Keningau pada waktu itu, saya betul-betul mengalami kasih Tuhan, di mana sepanjang malam yang pertama saya mendengar dengan telinga saya berkata seperti ini, anakku jangan tidur, anakku jangan tidur, anakku jangan tidur. Itulah perkataan yang saya dengar sepanjang malam. Dan keesokan malamnya saya masih belum tidur. Tetapi saya percaya itu Tuhan yang mengizinkan. Tuhan mengizinkan saya terlelap seketika. Dan apabila saya terbangun pada malam yang kedua itu, saya merasa bahwa separuh dari badan saya ini tidak ada rasa. Saya bersyukur karena pada waktu itu ada seorang juru rawat melewati katil saya dan saya berkata bahwa, "Nurse, kenapa separuh badan saya tidak ada rasa?" Lalu mereka mengusahakan pertolongan secepat mungkin. Dan saya bersyukur karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kemungkinan besar saya tidak ada sudah pada hari ini. Dan semuanya karena kasih Tuhan. Itulah yang menyebabkan saya percaya, oh Yesus adalah Tuhan yang berdaulat di atas segala. Melalui kesembuhan yang saya alami secara pribadi, maka saya dapat memahami bahwa cerita tentang Paskah bukanlah cerita tentang sesiapapun. Cerita tentang Paskah berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang berdaulat, yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan untuk memahami perkenalannya ini, maka kita harus menggunakan formula darat, formula matematik yang seperti ini. 1 kali 1 kali 1, jawabannya 1. Demikianlah cara kita untuk memahami perkenalannya melalui Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak berarti tidak terhadap apapun. Walaupun pengetahuanmu tentang Tuhan Yesus terlalu sedikit, bahkan terlalu sedikit. Namun belajarlah untuk berkata tidak, belajarlah kepada berkata tidak terhadap tawaran-tawaran yang boleh menjauhkan dan memisahkan engkau dari kasih Yesus. Engkau dapat saja berkata, ini pilihan saya, ini pilihan saya. Tidak ada orang yang berhak untuk menetapkan pilihan saya. Ini pilihan bebas saya. Tetapi saya mengundang Anda secara pribadi tanpa dipengaruhi oleh sesiapapun. Masuklah dalam bilik hatimu, kuncilah rapat-rapat dan berdiam dirilah. Renungkanlah kisah hidupmu dan peranan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Kalau Yesus itu memilih menjadi manusia, memilih untuk mati di atas kayu salib, memilih untuk hidup setelah 3 hari mati, dan memilih untuk kembali ke sorga setelah 40 hari dia bangkit. Itu bukan urusanmu. Siapakah kita untuk mempersoalkan kebenaran tentang Tuhan Yesus? Apakah kita ada di sana pada waktu Tuhan memerintahkan Alkitab ini ditulis?
Saya mengundang Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Anda tidak pernah terlambat untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Anda tidak pernah terlambat. Kesempatan selalu ada untuk Anda selagi Anda hidup. Ambillah keputusan yang tepat. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatmu. Terimalah Dia, terimalah Dia. Dan berdoalah di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menjadi pasan Paskah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berterima kasih banyak kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau hidup di dalam kami, dan di dalam nama dan darah Yesus yang berkuasa, kami mengembalikan pujian syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.